Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Farah Saraswati, peserta motivator magang di Bimba Unit Taman Kota Bumi. Pada tugas belajar di luar kelas hari ke-17, saya akan menjawab pertanyaan tentang tema kegiatan Bimba AIWO yang kedua. Pada bagian pertama, saya akan menjawab pertanyaan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu kegiatan bermain untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Soal kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu ada kegiatan membaca modul tiket, buku cerita, dan lain-lain. Soal ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Agar anak menyukai bermain baca-bacaan dan terampil mengenal huruf. Soal keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator, yaitu saat kegiatan inti berlangsung. Soal kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator agar minat baca dan belajar anak tumbuh dari dirinya sendiri. Soal keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan, yaitu perhatikan sikap dan ekspresi anak dan pastikan anak sudah terampil dalam bermain baca-bacaan. Soal ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak, yaitu dengan cara berdialog bahasa Bimba, bernyanyi, yel-yel Bimba, baca cerita, dan lain-lain. Soal ke-8, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan, yaitu tidak akan tumbuh minat baca pada diri anak dan anak tidak terampil dalam membaca. Pada bagian 2, saya akan menjawab pertanyaan mengenai kegiatan teori jam bandul. Soal pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Kegiatan teori jam bandul yaitu kegiatan untuk mengarahkan anak lebih banyak melakukan kegiatan prioritasnya daripada kegiatan selingan. Contohnya seperti dengan berbahasa Bimba, bermain tiket modul, dan lain-lain. Soal kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul agar anak tidak mudah bosan dan lebih antusias dalam kegiatan membaca dan belajar. Soal ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul, yaitu saat kegiatan inti berlangsung. Soal keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul, yaitu motivator wajib mengarahkan anak bermain baca-bacaan dengan cara yang menyenangkan, sesuai dengan kemampuan anak. Lalu motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Soal kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, anak tidak ingin mengulangi kegiatan bermain sambil belajar dan anak tidak akan terampil dalam membaca. Soal keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, anak akan merasa belajar menjadi beban, terpaksa belajar, dan malas belajar. Sekian tugas belajar di luar kelas hari ke-17. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.